Saudara, beberapa waktu lalu Anda mungkin pernah mendengar ada wacana untuk merubah nama Indonesia menjadi Nusantara. Tokoh yang berada di balik wacana itu adalah Arkan Bodana, seorang ahli metafisika. Sebuah wacana yang nampaknya membuat kita geleng-geleng kepala. Apa betul kalau kita merubah nama Indonesia menjadi Nusantara akan ada kebaikan bagi bangsa kita? Tanpa berpanjang lebar lagi, saya sudah bersama dengan tokoh yang saya maksud tadi, Arkan Bodana, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai masalah ini. Pak Arkan, wacananya menarik, tapi bikin orang jadi pusing juga. Indonesia setelah sekian lama, 60 tahun kita punya nama itu, tiba-tiba Anda mengatakan sebaiknya diganti jadi Nusantara. Apa latar belakangnya? Pertama kita melihat dari struktur nama Indonesia sendiri. Kita bisa melihat nanti bahwa dalam struktur nama Indonesia ada beberapa parameter yang menunjukkan nilai di bawah batas. Nilai di bawah batas. Ya, di bawah batas untuk ada di dalam biar area lebih sukses. Mudah kita menangkap apa yang Bapak terangkan. Seperti ini Pak kira-kira ya. Bagaimana kita menelaah nama Indonesia itu kebaikan atau unsur positif dan negatifnya. Ya, jadi kita lihat di sini ini satu aplikasi yang mengurai nama Indonesia. Lalu di sana ada kode Harani yang menunjukkan ending code, kode akhir dengan angka 8 ditampilkan dengan warna merah. Lalu ada AR itu berdiri untuk acoustic root. Kemudian time, struktur waktu, lalu ada CC di sana menampilkan struktur dari detail nama, kemudian ada synchronicity value juga ditampilkan dengan nilai yang persempit lagi apa yang kita lihat di hadapan kita ini. Ada beberapa dengan angka merah, 8, 0,5, 0,2. Apakah ada arti tertentu sampai akhirnya kita juga sampai di kesimpulan, atau Anda sampai pada kesimpulan Indonesia harus berganti nama menjadi Nusantara? Ya, jadi semua nilai yang ditampilkan berwarna merah ini adalah satu nilai yang rendah dan negatif. Jadi ini suatu indikasi bahwa struktur nama ini tidak mengantarkan kita pada suatu area sukses yang stabil. Area sukses yang stabil artinya kita menakar itu bagaimana Indonesia punya prestasi di dalam negeri ataupun di luar. Nah, yang menjadi concern Anda ketika kita bicara soal Harani 8, ini apa maksudnya? Ketika kita bicara tentang Harani 8 ini, kita bicara tentang kode akhir dengan kode 8. Angka 8 pada kode ending code itu menunjukkan perpecahan. Perpecahan. Ya, jadi negara kita ini ada dalam satu masa mulai tahun 2014 menuju ke 2023 dengan puncak di tahun 2020. Semakin ke sana kita akan masuk dalam zona perpecahan yang semakin kuat. Menyeramkan kalau begitu. Saya menangkap 2014 sampai 2023 dan kita akan menemui masa akhir di 2020. Dengan puncak di 2020, berarti bukan di tahun 2020 dia akan berakhir. Bisa jadi di 2015, di 2016. Apa skenario yang kira-kira bisa Anda paparkan kepada kita sekarang? Ketika kita bicara tentang perpecahan, artinya bisa dibangun dari provinsi-provinsi yang ingin melepaskan diri dari negeri ini. Ada kemungkinan artinya Indonesia tidak eksis lagi, tidak ada lagi? Benar. Itu yang nanti akan kita hadapi ya? Iya. Oke. Kita akan lihat juga bagaimana dengan Nusantara yang Anda maksud. Kenapa nama Nusantara? Anda terpikir apakah karena kita selalu kerap menggunakan nama ini dalam berbagai kesempatan, akhirnya oke lah Nusantara mungkin nama yang tepat untuk Indonesia? Pertama, ketika kita melihat nama Indonesia, kita menyadari bahwa nama ini sebenarnya bukan hasil dari produk bangsa kita. Ini datang dari bahasa asing dan dicetuskan pada tahun 1850 oleh seorang asing, gitu ya. Biar adil kita lihat langsung. Kemudian kita lihat Nusantara. Kata ini adalah kata yang sudah lama dipakai di negeri ini dan kita lihat parameternya. Maaf Pak, saya potong sebentar. Saya tertarik dengan date of birth-nya Agustus 17, 2014. Anda berharap tahun ini nama ini bisa segera terrealisasi ya? Iya, itu satu harapan. Andaikan pun tidak nanti di 2015 mungkin atau 2016. Dan ada perubahan-perubahan di poin-poin tadi berwarna merah, Harani misalnya sekarang. Ya, di sini Harani menjadi 1 dan synchronicity value menjadi 1, ada di puncak dengan coherence value dari 0,2 naik ke 0,8. Harani kita tahu tadi adalah kode akhir. Kalau synchronicity, kira-kira apa itu maknanya? Itu adalah suatu kode yang menunjukkan relasi antara si negara ini dengan negara lain, juga di dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Sementara yang tadinya hanya 0,5. Sementara coherence itu bicara tentang kemampuan bernegara. Dan dari tadi kita 0,2 di Indonesia dan kemudian 0,8 di Nusantara. Taruhlah kita sekarang sedang berada dalam kondisi Indonesia siap menghadapi pasar bebas. Ketika synchronicity berada di poin 1,0 ini, arti kita punya kans lebih bagus dengan nama Nusantara. Kita akan lebih siap dan mampu untuk menghadapi itu.
tidak ada provinsi yang melepaskan diri seperti yang tadi Anda bilang, akan ada perpecahan misalnya? Apabila menggunakan nama Nusantara ini lebih cepat dilakukan, maka itu akan dapat ditolong. Tetapi jika tidak, kalau sudah lepas, maka tidak akan kembali lagi. Pilihan lain selain Nusantara apa kira-kira? Pilihan lain selain Nusantara belum pernah terpikirkan. Karena apa? Karena kata Nusantara ketika kita berikan kepada bangsa ini, hampir kecil peluangnya untuk ditolak. Kenapa? Karena sudah lama digunakan sebagai satu wacana kenusantaraan di negeri ini. Sejauh ini tanggapan terhadap perubahan nama dari Indonesia ke Nusantara seperti apa datang ke Anda? Bisa dikatakan sekitar 96% mendukung. 96% mendukung. 96% mendukung. Dukungannya dari mana aja ini? 4% yang menolak itu saya rasa ya karena belum tahu tentang struktur nama seperti ini. Satu poin itu. Poin yang kedua mungkin berpikir bahwa ini bicara di arena musrik dan lain sebagainya. Tapi ini ilmiah Pak ya? Sementara yang kita lakukan adalah hal yang ilmiah. Ilmiah. Ya. Nah, kita tahu metafisika ada di balik ini semua, tapi mungkin belum banyak juga yang familiar dengan istilah ini. Metafisika itu apa Pak sebetulnya? Metafisika kalau kita lihat dari akar bahasanya menunjukkan satu pengamatan pada suatu peristiwa yang terjadi dan mempelajari hal-hal apa sebenarnya yang menjadi sebab dari peristiwa itu. Jadi juga bukan hanya yang terlihat saja, tetapi hal-hal yang tidak terlihat itu apa saja sih? Itu yang kita pelajari. Nah, yang menarik adalah tahun 2014 ini sesuai dengan Anda berharap juga nama Indonesia bisa berganti menjadi Nusantara, kita akan menyongsong satu perhelatan akbar demokrasi, pemilu. Metafisika kalau kita lihat dari akar bahasanya menunjukkan satu pengamatan pada suatu peristiwa yang terjadi dan mempelajari hal-hal apa sebenarnya yang menjadi sebab dari peristiwa itu. Jadi bukan hanya yang terlihat saja, tetapi hal-hal yang tidak terlihat itu apa saja sih? Itu yang kita pelajari. Nah, yang menarik adalah tahun 2014 ini sesuai dengan Anda berharap juga nama Indonesia bisa berganti menjadi Nusantara, kita akan menyongsong satu perhelatan akbar demokrasi, pemilu. Bagaimana kaitannya dengan nama Indonesia, Nusantara, dan mereka yang semua berkecimpung dalam pesta demokrasi ini kita akan bahas nanti Pak ya. Baik. Dan saudara kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kami kembali lagi saudara dan saya masih bersama dengan Arkan Bodana, ahli metafisika, dan kami masih berbincang mengenai metafisika di balik pemilu. Mungkin kira-kira untuk di bagian ini kita akan membahas lebih ke arah sana. Pak Arkan, kalau kita bicara bagaimana pemilu sedang disongsong oleh bangsa Indonesia, nama pemilu sendiri? Nama pemilu sendiri sebagai brand name memiliki struktur yang baik. Sebagai brand name. Artinya kita sebagai bangsa boleh optimis dengan kelangsungan dari pemilu ini ya? Betul. Tapi untuk banyak waktu kita juga sering melihat nama pemilu lebih banyak dikosakatakan sebagai pemilihan umum. Ya, ketika dia menjadi pemilihan umum bukan sebagai branding name, tapi sebagai suatu nama, suatu peristiwa, maka ini dia, Pak, kita akan melihat bahwa dalam matching dan sell power-nya menjadi sangat rendah. Tetapi dia sebagai satu branding name, suatu jasa layanan untuk bangsa, di mana masyarakat melakukan pemilihan, maka pemilu ini suatu nama yang cukup dapat diandalkan dalam hal positif menuju ke hal yang lebih baik. Tapi kalau kita kaitkan dengan nama Indonesia yang berstruktur tadi negatif. Saya baru akan bertanya ke arah sana. Bagaimana itu kaitannya jadinya? Ketika dikaitkan dengan struktur nama negara kita Indonesia yang negatif, maka pemilu ini menjadi sesuatu yang menjadi semakin lemah. Ya, dan kemudian orang akan menjadi semakin kurang berminat dan semakin lama orang akan semakin mengundurkan diri dari keinginannya untuk melakukan. Adakah yang bisa atau variabel yang bisa menetralisir ini? Kita tahu sekarang pemilu kita sedang mencari sosok pemimpin kita, sosok siapa yang akan mewakili rakyat di parlemen nanti. Adakah yang bisa menetralisir hal ini? Ketika nama Indonesia tidak baik secara struktur, tapi nama pemilu ternyata membawa kebaikan. Ya. Dalam sejarah pemilu yang sudah ada di negeri kita, semua calon-calon yang kemudian memenangkan pemilu adalah orang-orang yang dalam struktur namanya mengandung faktor negatif. Dan itu selaras dengan faktor negatif yang ada di dalam nama Indonesia. Satu bagian dalam pemilu yang tadi berstruktur kuat, dan kita ada pada masa yang masuk masa emergensi sebenarnya, maka ada satu harapan di mana ketika kita dapat memilih seorang calon dengan struktur yang positif, tidak memiliki faktor negatif, ini adalah satu kesempatan buat kita untuk keluar dari situasi yang buruk yang ada. Jadi taruhlah kita mendapatkan satu calon yang memang bisa memberikan struktur yang kuat, yang baik, itu yang nanti bisa menetralisir
nama Indonesia tadi juga ya salah satu satunya ya. kesempatan untuk keluar dari satu area di mana kita ada dalam zona negatif saat ini. Oke, Pak Arkan, kita sekarang lagi di dalam masa tenang. Kita tentu tidak bisa menyinggung satu parpol tertentu atau satu capres tertentu. Tapi kalau kita bicara bagaimana kita menganalogikan dengan ada yang tokoh-tokoh yang ada di luar. Anda mungkin sudah pernah meneliti beberapa tokoh yang secara struktur nama menarik dan track recordnya juga bagus dan punya kontribusi yang baik juga bagi dunia ataupun negara. Siapa kira-kira? Mungkin dua orang bisa kita gunakan ya. Satu Gorbachev, yang kedua mungkin Barack Obama yang sekarang sedang memimpin Amerika. Oke, apa yang menarik? Kita flashback dulu ke masa Gorbachev. Gorbachev dulu menjadi seorang pemimpin Uni Soviet ya, dan dia menjadi orang yang kemudian mencetuskan beberapa program perestroika dan glasnost. Ini dia ya? Ya, dan kita lihat di dalam faktor nama dia dengan synchronicity dan coherence yang tinggi, dan ada momentum stream di sana, +1 di bawah. Ini menunjukkan bahwa rangkaian apa yang dia bangun itu. Anda mengatakan sebetulnya secara kepemimpinan tokoh yang satu ini bagus, baik. Tapi Haraninya 5. Ya. Kontribusinya seperti apa? Kontribusi Harani 5 pada Gorbachev adalah suatu hambatan yang datang dari kawan-kawan sendiri, terutama dari kawan sendiri, dan bahkan dia juga ada resistensi begitu untuk beberapa kali ya. Beberapa kali Gorbachev mengalami percobaan pembunuhan dalam rangka menggagalkan program-program yang dia cetuskan. Tapi kenapa akhirnya Harani ini akhirnya tidak menjadi begitu berarti dan akhirnya dia bisa melenggang dengan baik yang meninggalkan legacy yang lumayan kita kenang sampai sekarang? Ya, dengan momentum stream +1 dia tertolong dengan itu. Momentumnya justru yang mengangkat ya? Ya, tetapi pada akhirnya toh dia harus tersingkir. Jadi Harani 5 tidak bisa dihindari, hanya menunda batas waktu saja. Memanjangkan sebetulnya periodenya. Ya. Tokoh lain adalah Barack Obama. Tokoh lain adalah Barack Obama. Kenapa dengan Obama? Barack Obama sebagai seorang presiden Amerika yang baru ya, dengan kita langsung lihat ya, Barack Hussein Obama. Ya, strukturnya juga bagus, dan di sana ada Harani 11. Dan ketika ada Harani 11, maka dia akan masuk pada satu masa di mana kemudian orang yang tadinya mendukung pun pelan-pelan mulai mundur, dan bahkan menunjuk dia gitu sebagai tokoh yang menyebabkan banyak hal. Seperti dengan jelas Anda sudah menggambarkan dua periode yang dijalani Obama, mendekati akhir periodenya dukungannya menurun ya, popularitasnya juga menurun ya. Makin menurun, dan orang menunjuk dia sebagai satu orang yang menyebabkan masalah-masalah baru. Seperti itu. Kalau kita lihat juga Indonesia sekarang sedang menghadapi pemilu. Kita akan memilih siapa yang akan berada di kursi parlemen dan siapa yang akan memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Ya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan bangsa ini, warga kita, untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik? Satu hal, bangsa kita tentu belum banyak tahu tentang parameter-parameter tadi. Hanya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan, menunjukkan pada mereka siapa sih orang-orangnya yang bisa menjadi pemimpin bangsa ini untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negeri ini. Dan pada kesempatan yang akan datang mungkin ya, kita bisa menunjukkan beberapa orang yang memiliki parameter yang baik sehingga kita dapat memilih dari mereka siapa yang memimpin negeri ini. Satu hal yang mungkin sering dipusingkan juga oleh warga kita adalah ketika kita memperbandingkan pemilu dulu partainya cuma sedikit, pemilu sekarang partainya banyak, kita pun pusing akhirnya melihat begitu banyak nama yang keluar untuk bisa dipilih. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, semakin banyak pilihan semakin membuat orang bingung. Apalagi kita bicara tentang program-program kepartean, bisa dibilang hampir sama sebenarnya dari satu partai ke partai lain. Kalau kita lihat dalam struktur metafisika, ketika itu dengan 3 partai di Indonesia dengan struktur waktu yang ada, melulu yang menang nomor 2, lepas dari perkara namanya Golkar atau apa waktu itu. Dan sekarang kita memiliki banyak partai, dan sebenarnya dalam urutan partai-partai itu ada kode-kode tertentu yang menunjukkan bagaimana pada urutan-urutan tertentu itu yang memiliki potensi untuk menang lebih tinggi daripada urutan-urutan yang lainnya. Arti nanti akan ada gilirannya Pak ya untuk seperti begitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika partai itu sudah diundi itu urutannya, lalu keluar 1 siapa, kemudian 2 siapa, 3, 4 siapa, 5 siapa, dari situ sudah bisa kelihatan ada beberapa partai yang akan bersaing dengan ketat di dalam pemilu ini. Saya punya keyakinan kalau di balik semua perbincangan kita ini tentunya Bapak juga sudah mempersiapkan nama-nama capres ataupun nanti parpol-parpol mana yang akan unggul pada pemilu ya? Iya,
Sudah ya Pak ya? Sudah. Jadi ada gambaran siapa-siapa yang akan menjadi pemenang pemilu, partai-partai, juga kemudian siapa yang berpotensi paling tinggi untuk memenangkan pemilu calon presiden dan wakil presiden. Kalau seandainya perbincangan kita ini nanti kita udah sampaikan, nanti mungkin akan banyak yang datang ke Bapak menanyakan saran kira-kira harusnya bagaimana untuk bisa mengakali nama yang baik, nama yang buruk mungkin untuk bisa menjadi kekuatan. Jangan-jangan saya curiga juga ada yang sudah datang ke Bapak untuk menanyakan hal ini. Kalau yang beberapa yang datang sudah ada, tetapi dalam artian memperbaiki struktur nama, waktu tidak cukup ya. Dalam arti pemilu 9 April, mereka datangnya udah telat ya gitu Pak? Ya, karena itu butuh waktu cukup panjang untuk perbaikan struktur nama. Ketika kita bicara partai, dia hanya bicara tentang collective mind, tetapi ketika kita bicara tentang sebagai calon presiden, itu kita bicara tentang individual mind, dan dalam individual mind membutuhkan waktu cukup panjang dalam perbaikan struktur nama. Konfirmasi Pak, jadi caleg udah ada yang datang ke Bapak ya? Banyak Pak. Iya, banyak. Oke, jadi saran dari Bapak mungkin Bapak telat datang Pak ya, Bapak atau Ibu telat datang, harusnya jauh-jauh hari untuk bisa kita memperbaiki kekurangan di sana-sini. Ya, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Kita lihat nanti kira-kira siapa yang akan keluar. Kalau saya pribadi tidak ingin menggunakan kata pemenang, tapi lebih siapa yang nanti akan lebih dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menyuarakan aspirasi ataupun memimpin negeri ini. Kita nanti bergabung lagi Pak ya, tanggal 9 April. Baik. Dan Anda saudara juga bisa menyaksikan perbincangan kami lebih lengkap nanti pada tanggal 9 April 2014 untuk mengetahui bagaimana para pemimpin kita ataupun calon pemimpin kita yang nanti akan membawa nama Indonesia ke depannya dalam program Kompas Hitung Cepat. Jangan lewatkan programnya nanti pada tanggal 9 April 2014. Terima kasih. Sampai jumpa.